bisa dilihat nge-lag. Udah aku record ya. Oke, makasih. Oke, Temennya kita udah mulai. Nyalain ya, Cak. Oke, mau nyalain aja. 2, 3. Oke, minta tolong on cam semuanya ya. Bentar. Aku yang di sini malah belum on cam. Aku tidak tahu cara membalikan kamera ke sini. Ini kamera siapa? Oke. Di switch kamera aja, Cak. Oke, udah pada on cam semua? Ya. Aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa sehat. Luar biasa. Alhamdulillah kalau pada sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu yuk. Berdoa di rumah masing-masing ya. Ibu pimpin dari sini. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak sekalian, yuk sekarang kita rapikan dulu yuk duduk kita yang tegak posisinya. Walaupun belajar di rumah, kita tetap harus rapi, siap untuk belajar, gitu ya. Nah, walaupun di rumah juga kita tetap harus menjaga kebersihan dan menjaga protokol kesehatan. Ingat 3M itu apa aja? Ada yang tahu? Mencuci tangan, Jaga jarak, gunakan masker, menjaga jarak. Ya, betul sekali. Pinter banget anak-anak Ibu. Nah, oke gitu ya. Jadi, walaupun di rumah kita tetap harus menerapkan 3M, menjaga kebersihan dan menjaga protokol kesehatan gitu. Ya, sebelum itu Ibu mau presensi dulu ya ini ya. Sini udah hadir semua belum nih? Udah kayaknya, Sudah, Bu. Bu. Dari kelas 4 nih. Ya. Bisa dijawab aja gitu biar semangat. Diela Safa Maura. sudah hadir semua. Oh ya udah, ada Diela, ada Hafiddian, ada Vivi, Catur, Cita Nur, Eni, Fadila, Intan, dan Fitri. Nah, terima kasih. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Oke, lanjut aja. Jadi, kali ini kita akan belajar tema 5, yaitu tema pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran pertama. Itu ya. Nah, sebelum itu minggu lalu kita udah belajar nih mengenai sikap yang dimiliki oleh presiden pertama kita. Siapa presiden pertama kita? Insinyur Soekarno. Ya, betul Karena, sekali. Bu. Ya, presiden pertama kita memiliki sikap yang sangat baik ya. Jadi kita harus mencontohnya gitu. Nah, sebelum kita mulai kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi, tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu, Bu. Ya, yuk kita nyanyi. Coba ini pimpin ya teman-temannya. Ini bisa mengaba-aba teman-temannya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku mendukungmu. Patriot Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, 1, 2, rakyat adil, rakyat adil makmur sentosa. 1, 2, Pribadi yang sakti.
Ayo maju. Dua, ayo maju, 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 Ayo ayo maju, maju. ayo maju. maju, maju. Selesai. Ya, betul. Yeay. Pintar banget sih anak-anak Ibu. Ya, keren banget. Apa, Pak? Oke ya. Tapi Lanjut aja, udah tahu ini kita materinya ini ya. Oke, lanjutnya ada KD yang kita pelajari itu bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, kita ada 8 tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa itu mengamati gambar. Jadi setelah itu, kalian mampu menyebutkan informasi tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui. Yang kedua, kalian mengumpulkan informasi yang sudah kalian ketahui dan ingin ketahui lebih lanjut. Dan yang ketiga, setelah membaca teks Patimura, kalian dapat mengidentifikasi sikap kepahlawanan yang dimilikinya dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan sikap kepahlawanan yang dimiliki Patimura tersebut. Nah, yang kelima, setelah melakukan percobaan pada cermin datar, siswa mampu menjelaskan 3 sifat bayangan pada cermin datar dengan benar. Yang keenam, setelah melakukan percobaan dengan sendok, kalian mampu menyebutkan 3 sifat bayangan pada cermin cekung dengan benar. Yang ketujuh, setelah kalian melakukan percobaan dengan sendok, kalian itu dapat menyebutkan 3 sifat bayangan dari cermin tembung dengan benar. Dan yang kedelapan, setelah kalian melakukan percobaan ini, kalian mampu menuliskan hasil laporan dari percobaannya tersebut dengan benar. Gitu ya. Nah, Ibu mulai dulu dari gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambarnya apa ini, tentang apa? Menolong, Bu, menolong teman yang jatuh. Ya, betul sekali Eni, menolong teman yang jatuh. Nah, sikap kepahlawanan apa sih yang dimiliki oleh anak tersebut? Ini yang menolong ini. Suka menolong. Ada yang tahu? Iya, betul sekali, suka menolong. Ya, jadi saat teman kalian kenapa-napa, saat jatuh dari sepeda ataupun lainnya, kalian harus menolongnya ya. Tuh, lanjut. Nah, Indonesia itu memiliki banyak pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut kemerdekaan. Siapa saja mereka? Perjuangan apa saja sih yang mereka lakukan? Nah, salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Nah, sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Tuh. Nah, ini ada sebuah bacaan. Kalian baca ya. Terlihat atau tidak ini, murid-murid? Terlihat, Bu. Ya, Ibu kasih waktu buat membacanya ya. Terlihat, Bu. Ya, judulnya adalah Pahlawan Indonesia. Bisa dibaca terlebih dahulu. Nah, kalian juga bisa membaca ini pada buku kalian, buku yang sudah dulu dibagikan ya, sempat kalian ambil di sekolah kan. Ini pada buku siswa kelas 5, ini kelas 4, tema 5, halaman 95. Kalian bisa membacanya. Nah, setelah itu, nih, banyak banget kan tadi pahlawan. Kalian sudah membaca juga pahlawan. Jadi, pahlawan, berdasarkan ini, pahlawan itu apa ya? Ada yang bisa menjawab? Apa, Bu? Nggak dengar. Pahlawan itu siapa? Pahlawan itu apa? Pahlawan itu adalah seseorang yang berjuang, ikut perang. seseorang yang berjuang. Ya, betul sekali. Pintar banget nih murid-muridnya ya. Nah, pahlawan kan ada seseorang yang berjuang. Nah, sikap apa sih yang dimiliki seorang pahlawan? Bagaimana strategi mereka dalam berjuang? Untuk itu, yuk kita cari tahu lebih lanjut. Nah, kalian amati dulu ya. Ini pada halaman 95 di buku kalian bisa dilihat ada peta persebaran pahlawan. Ini pahlawan-pahlawan nasional yang di Indonesia ya, persebarannya bisa dilihat. Ada Cut Nyak dari Aceh, si Singamaraja dari Sumatera Utara, ada Dewi Sartika dari mana? Dewi Sartika dari mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Kemudian ada Pangeran Diponegoro dari mana ini? Yogyakarta. Dari Jogja, Bu. Ada Siles Papare dari mana? Papua. Terus yang di atas itu ada Patimura. Patimura dari mana? Maluku, Bu. Maluku. Yang Pangeran Antasari dari? Banjarmasin. Banjarmasin. Oke, nah
Nah, kan kalian sudah mengamati bagan tersebut kan? Nah, setelah kalian mengamati, kalian bisa mengerjakan lembar kerja yang udah Ibu kirimkan di Google Form itu ya. Kalian diskusikan berdasarkan kelompok belajar kalian, belajar yang di rumah berdasarkan kelompok itu. Kan udah ada kelompoknya tuh di WA. Kalian diskusikan, kemudian mengerjakan Google Form ini. Tapi pengerjakannya secara individu ya. Bisa dibuka yang udah Ibu kirim di WhatsApp group. Sudah, anak-anak, bagaimana? Apakah ada kesusahan? Sulit atau tidak? Tidak sulit, Bu. Tidak sulit. Oh ya, bagus banget. Nah, kita bahas dulu ya. Tadi yang pertama, ada Cut Nyadin dari Aceh. Siapa yang perwakilan kelompok ingin menyampaikan mengenai Cut Nyadin? Saya, Bu. Iya, silakan. Cut Nyadin itu adalah pahlawan dari Aceh. Dan Cut Ya. Nyadin itu lahirnya itu pada tahun 1984, merupakan pahlawan wanita yang memiliki semangat juang tinggi. Dan Cut Nyadin itu meninggalnya pada tanggal 6 November 1988. 8. Ya, Iya. 08. Ya. Iya, betul sekali, Fitri. Beri tepuk tangan dong pada teman kalian. Tepuk tangannya. Bagus. Lanjut ke Pangeran Antasari. Ibu jelaskan sedikit mengenai Pangeran Antasari ya. Pangeran Antasari ini dikenal gigih dalam pertempuran. Ini semisal pada Perang Banjar. Perang Banjar ini dia itu melawan Belanda yang di Pengarong. Nah, itu kan. Terus Antasari ini juga enggan untuk berkompromi dengan penjajah, padahal penjajahnya sudah bilang, ayo kita berkompromi, tapi Pangeran Antasari tetap tidak mau. Gitu. Nah, selanjutnya tadi ada Kapitan Patimura. Ini dari mana? Oh, Maluku. Yuk, siapa perwakilan kelompok 2 yang ingin menyampaikan mengenai Kapitan Patimura? Saya, Bu. Iya, ini. Nah, Kapitan Patimura itu pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggalnya itu pada tahun 1817, tepatnya itu 16 Desember. Lalu beliau bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda itu menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Dan rakyat di sana diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah sekali. Dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Nah, untuk itu Kapiten Patimura ingin melawan penjajah. Wah, betul Itu, sekali. Bu. Kasih tepuk tangan untuk Eni. Ye, bagus ya. Terima kasih kelompok 2. Nah, selanjutnya ada Raja Sisingamaraja ini. Raja Sisingamaraja 12. Ini berasal dari Patuan Bosar Ampu, Pulau Batu, Sinabela. Nah, ini lahir di tepian Danau Toba. Danau Toba ada di mana? Sumatera Utara. Sumatera Barat ya, Bu? Utara. Utara. Iya, betul sekali. Tadi benar ya. Jadi ini dari Sumatera Utara. Ini membela masih umur 22 tahun. Beliau sudah menjadi raja seperti itu. Selanjutnya untuk Dewi Sartika. Ayo kelompok 3, kelompok terakhir untuk menjelaskan mengenai Dewi Sartika. Saya. Ya. Beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional wanita. Salah satu jasa Dewi Sartika untuk Indonesia adalah ia merupakan tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Dewi Sartika lahir di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 1884. Ayahnya bernama Raden Somanagara, adalah seorang pejuang kemerdekaan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Maura dan kelompok 3. Ya, jadi Dewi Sartika ini salah satu pahlawan nasional ya. Selain siapa lagi ada pahlawan nasional yang perempuan? Yang tahu? Cut Nyadin. Iya, dan juga iya, ada yang dari Jepara. Era Kartini. Iya, betul sekali. Iya. Nah, terus ada Silas Paparel. Lanjut ya, Ibu Jahan. Ini merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Papua.
Papua memperjuangkan bumi cendrawasih. Nah, ini Silas Papan itu memiliki keberanian besar dalam menghadapi Belanda gitu ya. Jadi bisa nih membebaskan tanah Papua dari tangan penjajah seperti itu. Nah, udah kan tadi mengenai pahlawan-pahlawan nasional. Apakah ada pertanyaan mengenai pahlawan? Tidak ada. Tidak Sudah ada. Ya, bagus sekali. Jadi tadi di LKPD juga kalian sudah mengerjakan ya apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut. Harapannya bisa diterapkan oleh kalian. Nah, selanjutnya ada ini. Indonesia kan mempunyai pahlawan-pahlawan nih. Banyak banget tadi kan. Nah, salah satunya itu ada pahlawan yang dari Maluku. Siapa? Patimura. Patimura. Iya, betul sekali. Ada Kapitan Patimura. Nah, kalian bisa mengerjakan lembar kerja yang Ibu bagikan mengenai Kapitan Patimura. Nah, kalian bisa membaca mengenai Kapitan Patimura ini pada halaman 96 ya. Dibuka bukunya halaman 96 dan kerjakan LKPD kedua yang tadi Ibu kirim di WhatsApp group. Nah, kalian diskusi dengan kelompok belajar kalian kembali. Kemudian setelah itu kalian bisa menyampaikan mengenai informasi sikap apa yang dimiliki dari Kapitan Patimura. Oke, sudah waktunya. Terima kasih. Ini udah masuk Ibu cek. Untuk selanjutnya bisa kalian sampaikan ya mengenai diskusinya. Dari kelompok pertama nih, Ibu ingin bertanya. Gimana tadi hasilnya? Sikap kepahlawan apa yang dimiliki Patimura? Sikap itu, Bu. Sikap kepahlawanan Patimura itu yang pertama rela berkorban. Terus apa itu berjuang tanpa pamrih. Terus pemberani. Pantang menyerah, Bu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi, seperti yang sudah disebutkan oleh kelompok 1, jadi ada sikap-sikap pahlawanan yang dimiliki Patimura. Di antaranya itu ada rela berkorban. Maksudnya di sini itu berbuat apapun kalian harus ikhlas tanpa mengharap pujian, gitu ya. Yang kedua ada kesatria. Nah, kalian ini berani mengakui kesalahan jika kalian salah, gitu. Itu namanya baru memiliki sikap kepahlawanan kesatria. Yang ketiga, berjuang tanpa pamrih, di mana selalu berbuat ikhlas. Yang keempat, pemberani. Kalian tuh harus pemberani dalam membela kebenaran gitu. Yang kelima, pantang menyerah. Maksudnya tidak mudah putus asa gitu ya. Misalnya nih kalian belum berhasil, kalian harus terus mencoba. Yang berikutnya, berperilaku terpuji. Nah, kemudian selanjutnya sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Jadi setelah dengan adanya sikap kepahlawanan dari Kapitan Patimura itu, kita tahu bahwa sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Kalian itu harus memilikinya. Yang pertama ini tadi membantu tanpa pamrih dan ikhlas. Kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, jujur dan bertanggung jawab. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa atau kepentingan umum. Yang keenam, memiliki rasa cinta tanah air dan pantang menyerah. Dan yang ketujuh, bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Kedelapan, memiliki jiwa kepengabdian yang tinggi. Ayo Ibu tanya, sudahkah kalian memiliki itu semua? Insya Allah Sudah, Bu. Wah, keren sekali ini anak-anak Ibu ya. Jadi kelas 4 itu emang keren banget ini ya, pada memiliki sikap kepahlawanan ini. Nah, kalian tadi di LKPD jawabnya seperti ini atau tidak? Iya, Bu. Ya, bagus. Nah, oke, kita melanjutkan nih. Salah satu pahlawan selain Patimura itu ada Bung Tomo. Bung Tomo dari mana? Yang tahu? Dari Surabaya. Ya, betul sekali. Nah, jadi mengenai Bung Tomo ada bacaan nih mengenai mobil Bung Tomo. Kalian bisa baca ya mengenai mobil Bung Tomo ini. Bisa dibaca dulu nih, mobil Bung Tomo. Ada yang ingin membacakan? Saya, Bu. Ya, yuk dibaca ini. Nah, mobil Bung Tomo itu mereknya Opel Kapitan. Tahun pembuatan itu 1956. Nomor mesinnya ke 25L55 23585K buatan Jerman. Nah, perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Karno, ada beberapa barang
Oke, terima kasih Eni untuk membaca ya. Nah, jadi ini apa sih yang membedakan mobil Bung Tomo dengan lainnya? Nah, ada kaca spion, betul sekali ya, kaca spion. Apa yang penting dari kaca spion? Cerminnya, Bu, Iya, kacanya. betul. Kacanya, cermin. Cermin, ya. Jadi sekarang mari kita melakukan percobaan. Kalian sudah menyiapkan yang udah Ibu siapkan kan? Ada sendok dan ada kaca gitu ya. Jadi kalian harus menyediakan yang udah Ibu kasih tahu sebelumnya. Oke, kalian melakukan percobaan ya. Baca dulu LKPD yang udah Ibu kirim. Hasil laporannya bisa ditulis di LKPD. Oke, sudah selesai? Sudah. Sudah ya. Jadi, nah tadi ini hasil percobaannya ada sifat-sifat bayangan yang dihasilkan. Cermin datar apa saja? Yang jelas ini ada bayangan terjadinya sama besar dengan benda. Bayangan terjadinya sama tegak, jaraknya sama. Bayangan cermin itu tertukar sisinya gitu. Yang untuk cekung, jika bendanya ini berada di ruang 1, maka bayangan berada di ruang 4. Sifat bayangannya itu maya, tegak, dan diperbesar. Yang kedua, jika bayangan berada di ruang 2, maka bayangan sifatnya itu nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, jika berada di ruang 3, maka bayangan berada di ruang 2. Sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Cembung itu sifat bayangannya selalu maya, tegak, dan terbalik gitu ya. Nah, sudah itu kalian bisa mengerjakan soal evaluasi di aplikasi Quizzes. Linknya yang Ibu kirimkan tadi. Oke, soalnya bagaimana? Apakah ada kesusahan? Ada beberapa yang susah, Bu. Ya, nah jadi ini untuk ini ya, untuk yang masih melakukan kesalahan, nanti melakukan remedial dengan kalian menuliskan lagi sifat-sifatnya. Yang pengayaan kalian bisa menuliskan pada lembar, kemudian difoto dikirim ke WA Ibu gitu. Terakhir dari Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Menyenangkan, mendapatkan Ya. ilmu baru. Alhamdulillah kalau menyenangkan. Jadi kalian tadi udah percobaan juga pada cermin. Kalian melihat sendok bagaimana bayangannya di sendok, melihat cermin langsung begitu. Kesimpulannya dari pelajaran hari ini kalian kan sudah mengetahui sikap-sikap kepahlawanan. Harapannya kalian dapat menerapkannya, sikap kepahlawanan, suka menolong, pantang menyerah, dan lain-lain. Kemudian bayangan-bayangan yang dihasilkan itu juga dapat teringat dengan kalian terus melihat benda-benda yang cermin itu seperti sendok, itu kalian bisa mengingatnya seperti itu. Sekian pelajaran hari ini. Sebelum itu Ibu tutup, berdoa dulu ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Itu untuk anak-anak, terima kasih. Selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihan, selalu semangat. Terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan RPP ini daring, toh. Udah.